Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini mungkin menjadi salah satu video yang banyak teman-teman request, banyak yang teman-teman tanyakan, yaitu adalah apakah kita harus cut loss atau enggak gitu ya. Dan jadi di video kali ini kita akan coba breakdown. Mungkin ini adalah cara saya pribadi juga, apakah saya menentukan apakah harus cut loss atau enggak gitu ya. Jadi ya bukan harus diikutin, tapi ini saya hanya share informasi yang saya lakukan juga gitu ya. Jadi disclaimer, hopefully teman-teman mendapatkan informasi baru, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini mungkin bisa support channel ini juga dengan cara mungkin like videonya, share ataupun subscribe ya. Sekali lagi thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan ya. Apakah kita harus cut loss atau enggak khususnya di market crypto. Oke, sebelum kita masuk ada dua term yang harus kita pelajarin juga, yang kita harus review, yaitu adalah realized loss dan floating loss ya. Yang harus diingat adalah kalau misalnya kita udah cut loss, artinya kita cut kerugian kita ya, bukan nyangkut lagi karena kita udah cut kerugian kita, ya artinya loss kita ini udah benar-benar terjadi loss atau udah terrealisasikan gitu ya, udah realized loss ya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman belum cut lossnya atau kerugian yang kita alami itu sebenarnya masih floating gitu ya, selama belum kita jual. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan, selama belum dijual masih floating. Kalau udah dijual ya berarti kita sudah realize gitu ya, udah benar-benar jadi kerugian. Jadi ya sebenarnya kalau cut loss sendiri tuh nggak mudah, ada beberapa teknik mungkin ya, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kita untuk cut loss, dan sangat-sangat personal juga sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena setiap orang pasti berbeda gitu ya. Ada yang portfolionya isinya pun berbeda-beda, resikonya juga berbeda-beda gitu ya. Jadi di sini saya akan hanya share dan keputusan di tangan teman-teman. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama kita bahas dari market overview. Secara market crypto bagaimana gitu? Apakah potensinya tinggi secara beberapa bulan ke depan ataupun beberapa tahun ke depan, tergantung time frame teman-teman. Di sini dua level yang saya harus bahas. Ini adalah technical dan secara makro gitu ya. Di sini kita nggak taruh fundamental. Kenapa? Karena mungkin kalau secara fundamental kita tahu mungkin kalau Bitcoin secara fundamental saya rasa bagus gitu ya. Jadi kita bahas yang fokusnya ke teknikal dan makro. Makro ini apa? Makro ini lebih ke arah berita-berita di luar, informasi-informasi tren sekarang tuh bagaimana sih, eksternal faktor lah istilahnya ya. Dan kalau teknikal pasti analisa teknikal. Secara singkat kita coba review makro dan teknikal sekarang ya. Kalau secara makro, ini yang kita alami sekarang ya. Bahkan dari si Ryan Watkins dia sudah mengambil kesimpulan. Dia dulu adalah salah satu analis dari Mezari Crypto, cukup top crypto research firm gitu ya. Di sini dia bilang ini secara faktor-faktornya nggak terlalu mendukung. Dia bilang bahkan worst setups, bisa bilang terburuk gitu ya. Secara monetary policy, kenaikan suku bunga, Fed tapering, inflasi tinggi gitu ya. Ini adalah beberapa faktor yang tidak mendukung untuk secara aset investasi sih, maupun kripto ataupun saham gitu ya, agak susah ya. Bahkan war, perang, dan resiko resesi. Jadi ini secara makronya memang kalau secara probabilitas mungkin lebih besar kita mengalami penurunan lanjutan gitu ya. Mungkin kalau kita lihat dari secara makronya, apakah kita masih bisa naik? Masih ada potensi juga gitu. Kita lihat dari teknikalnya aja ya, oke. Jadi ini secara makro. Lalu kita bahas lagi secara teknikal bagaimana. Biasanya makro ini dia bisa melihat tren mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Kalau teknikal kita tergantung short term juga ya. Kalau untuk teknikal yang kita pelajari, pasti kalau kita mau cut loss, pertanyaan kita adalah apakah aset yang kita cut loss itu akan turun lagi atau enggak gitu ya. Pasti kita kalau misalnya kita cut loss di sini, let's say sekarang asetnya di sini gitu ya, dan kita cut loss di sini. Nah, pasti harapan kita adalah setelah kita cut loss, asetnya mungkin kembali turun di bawah gitu ya. Itu harapan kita. Yang kita harus hindarin itu apa? Yang harus kita hindarin, ini adalah tip penting sih, yaitu adalah jangan cut loss di support gitu. Karena kalau cut loss di support ini berbahaya sekali ya. Contoh, misalnya teman-teman lihat dari time frame di sini nih, contoh di bulan Juli. Bayangkan kalau misalnya wah ini Bitcoin mengalami penurunan, pelemahan, tapi sebenarnya ini kan dia masih di posisi support, bisa kita bahas. Ini dia masih dalam support gitu ya. Nah, tapi kita mengambil keputusan untuk cut loss persis di level ini. Kan sedikit sayang. Kenapa? Karena memang fungsi support sebenarnya kan pada saat dia mantul, support ini kan untuk menjadi
penahan, istilahnya menjadi support gitu. Jadi pada saat dia turun, hopefully supportnya bisa bertahan, ya dia bisa naik lagi. Jadi ada kemungkinan atau lebih besar kemungkinannya dia untuk mantul daripada untuk turun kembali. Walaupun juga ada kemungkinan untuk dia turun ke bawah gitu. Tapi lebih baik jangan cut loss di support, karena biasanya tuh di sini adalah demand-nya yang besar gitu, yang bisa membuat harga naik. Nah, ini harus kita cukup hindarin kalau misalnya kita mau cut loss di support. Contoh yang kita lihat di harga market crypto sekarang. Kalau saya pribadi untuk keadaan sekarang ya, secara short term saya nggak akan cut loss. Kenapa? Karena bisa kita perhatikan untuk sekarang ini Bitcoin masih di posisi di dalam support gitu ya. Dan apakah dia ada kemungkinan besar untuk naik secara short term? Mungkin ada. Kita lihat dari secara, kalau untuk sekarang mungkin federal meetingnya hasilnya bagaimana dan lain-lain gitu ya. Nah, mungkin kalau kita mau cut loss, kita lihat nih, apakah dia bisa ada momentumnya cukup kuat atau enggak gitu. Kalau ternyata dia ada mengalami pelemahan di momentum gitu ya, nah mungkin itu bisa kita pikirkan gitu ya. Mungkin itu sedikit masuk akal kalau misalnya kita mau cut loss atau nggak, mungkin sedikit worth it lah istilahnya kalau misalnya kita mau cut loss. Ini anggapannya kalau misalnya kita belinya di atas gitu ya, jadi kita jualnya di sini tapi kita sebenarnya belinya di harga 60-an ribu gitu ya. Nah, kira-kira itu untuk analisa teknikalnya, jangan beli di support, dan makronya kita bahas juga. Lalu kita bahas juga plan atau strategi. Kembali lagi, teman-teman harus tahu awalnya itu masuk market crypto ini untuk apa? Untuk long term atau untuk short term gitu ya. Ada yang pisahin portfolio, ada dua, mungkin untuk satu investasi, satu untuk trading. Kalau misalnya untuk investasi, walaupun udah turun, ya mungkin kalau saran saya pribadi ya stay, karena memang plan awalnya untuk invest ya diinvest saja kalau untuknya long term gitu ya. Lalu kita lihat juga ada short term. Kalau short term sebenarnya trading gitu ya, apalagi kalau misalnya teman-teman day trader mungkin harusnya udah cukup disiplin juga gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita lihat, wah suatu harga udah turun 5% atau 10%, tergantung teman-teman punya rules gitu atau peraturan gitu ya. Kalau udah turun mungkin harus disiplin untuk kita cut loss, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang susahnya adalah kalau yang nggak disiplin ataupun mungkin yang medium term, yang agak bingung nih, kira-kira potensinya tuh bagaimana sih ke depannya, yang bukan long term ataupun short term. Nah, di sini kan akan kita bahas beberapa faktor juga yang mempengaruhi apakah kita harus cut loss atau enggak. Kita mulai dari yang entry price. Entry price ini sebenarnya adalah di harga berapa sih kita beli suatu aset gitu ya. Nah, untuk di video kali ini kita contohnya misalnya Bitcoin aja deh, kita contoh Bitcoin. Kalau saya pribadi, let's say kalau saya beli di atas, di pucuk gitu ya. Nah, kalau di pucuk dengan keadaan market crypto sekarang udah turun sampai ke level ini, di sekitar level 42.000. Jadi kalau kita lihat secara ininya, kita beli di sini, harganya sekarang di sini. Berarti kita udah rugi berapa nih ya? Kita coba hitung. Kita udah rugi 36%. 36% ya. Kalau saya mungkin kalau sudah nyangkut seperti ini, mungkin lebih baik nggak cut loss, karena ini agak sedikit susah juga dengan kita lihat 36%, apalagi kalau teman-teman yang long term ya mungkin di hold aja gitu. Dan untuk Bitcoin secara fundamental juga bagus, jadi mungkin ada lebih besar kemungkinan dia bisa mencetak all time high baru. Mungkin bukan di tahun ini, mungkin di beberapa tahun ke depannya juga masih ada potensi gitu ya. Jadi ini untuk Bitcoin. Nah, kalau misalnya teman-teman yang nyangkutnya nggak terlalu tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya di level sini misalnya, nah ini mungkin saya masih bisa lihat, masih bisa dipikirkan apakah harus cut loss atau enggak. Karena ini nggak terlalu besar juga sih penurunannya. Kita lihat ini mungkin di level 10%, 10-11% ini masih masuk akal sih untuk di cut loss gitu ya. Dan masih, kalau kita cut loss, kita buyback lagi, ini mungkin masih bisa balik modal. Istilah seperti itu kalau teman-teman yang lagi nyangkut istilahnya ya. Jadi entry price ini sangat penting juga. Jadi ini tergantung teman-teman sih. Kalau teman-teman berani cut loss, karena kalau misalnya kita lihat di atas sini dan kita beli di atas sini dan kita cut loss di sini, resikonya juga cukup besar. Artinya adalah kerugian kita ini sudah direalisasikan gitu ya. Ini harus teman-teman pikirkan juga. Lalu secara fundamental, tadi kita sudah ada cuplikan sedikit tentang fundamental. Kembali lagi, ini di aset apa sih teman-teman yang sangkutnya gitu, atau yang mau cut loss-nya. Kalau saya pribadi, kalau saya lihat altcoin, misalnya kita dari sini, kalau secara altcoin yang fundamental nggak terlalu kuat, apalagi yang kecil-kecil, biasanya yang kecil-kecil ini, kalau market crypto turun atau crash, lebih besar kemungkinan mereka untuk gak bertahan. Mungkin kalau untuk yang besar, Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, ataupun XRP, Binance, kalau saya rasa walaupun misalnya market crypto turun,
mereka mungkin dalam beberapa tahun ke depan juga masih stay di sini dan mungkin masih bisa mencetak all time high baru. Nah, itu yang harus kita pikirkan juga secara fundamentalnya. Kalau secara mungkin kalau koin-koin kecil, walaupun saya sangkut misalnya 50% atau 40%, mungkin cut loss bisa jadi gitu ya, karena mungkin kalau dilihat nggak terlalu berpotensi. Lalu kita lihat ada dana dingin atau enggak. Nah, ini juga penting. Kalau teman-teman ada dana dingin, ya ini lebih bagus. Tapi kalau teman-teman pakai dana yang hot atau dana yang dipakai, ya mungkin mau nggak mau harus cut loss kalau misalnya dananya harus dipakai gitu ya. Lalu perhatikan juga di saat market crypto nggak menentu, hal yang paling penting itu adalah kita harus memiliki cash gitu ya. Jadi ini harus teman-teman perhatikan, teman-teman ada cash atau enggak. Mungkin lebih baik kalau misalnya nggak ada cash, mungkin bisa cut loss sebagian. Di sini kita ada bahas cut loss sebagian beberapa. Kenapa? Karena kita untuk let's say pada saat market crypto mulai membentuk bottomnya, nah itu di situ kita sudah ada cash untuk serok lebih untuk harga yang lebih murah. Kira-kira seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu faktor tambahan juga, cash. Lalu ada waktu juga. Nah, ini waktu ini faktor untuk apa nih? Waktu ini adalah berapa banyak waktu yang teman-teman bisa sisihkan untuk melihat keputusan ini secara teknikal bagaimana, secara makro bagaimana gitu ya. Lalu melihat fundamental project-project crypto lainnya gitu ya, itu juga bagaimana. Jadi waktu ini juga penting. Ini adalah beberapa faktor. Nah, sekarang kita akan bahas kalau misalnya kita cut loss, strategi cut loss-nya itu bagaimana. Oke. Yang pertama kita bahas strategi switching. Kalau strategi switching ini sebenarnya sempat kita bahas juga di dalam video ini ya. Sebenarnya ini cukup lengkap, Crypto for Beginners, untuk teman-teman yang mau analisa fundamental gitu ya. Crypto fundamental, bagaimana sih cara analisanya, ini ada videonya. Nanti saya coba linkin deskripsi juga ya. Lalu kalau teman-teman yang mau switching, tadi kita bahas switching, ini juga ada. Nanti saya juga linkin deskripsi. Solusi untuk yang sangkut di crypto. Tapi kalau untuk strategi switching sendiri ini lebih sedikit advance dan agak susah juga, karena di sini kita harus bisa menentukan sentimennya nih. Kira-kira sekarang market crypto nih sentimennya ke arah mana sih gitu ya. Dan ini kita biasanya switching dari crypto A yang nggak terlalu berpotensi ke crypto B yang lebih berpotensi gitu ya. Ini yang namanya switching. Lalu, nah ini yang mungkin yang teman-teman tanya nih, cut loss dan buyback. Kalau saya pribadi, kalau teman-teman mau cut loss, artinya apa? Artinya teman-teman harus siap juga untuk buyback atau membeli kembali. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cut loss, ya kalau kita cut loss aja, artinya loss kita udah terrealize gitu ya. Makanya kita bahas ini, udah jadi realized loss. Berarti kita udah rugi gitu. Dan pasti kalau teman-teman masuk market crypto, tujuannya itu bukan untuk rugi kan? Pasti tujuannya untuk mendapatkan profit gitu ya. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan profit setelah kita cut loss? Caranya adalah kita buyback di harga-harga yang lebih murah gitu. Kita buyback aset kita atau aset dari crypto A ke crypto B, tapi harganya lebih murah, yang lebih berpotensi. Nah, ini adalah strategi yang benar. Kalau udah cut loss, berarti harus buyback. Makanya di sini teman-teman, saya bahas lagi, faktor yang mempengaruhi di sini adalah waktunya. Teman-teman ada waktu nggak untuk research crypto apa yang harus di buyback, di level berapa harus di buyback, dan lain-lain gitu ya, beberapa faktor lagi. Jadi ini cukup penting juga nih. Kalau udah cut loss harus di buyback juga dengan harga lebih murah. Nah, kalau ada juga strategi yang lain, misalnya kalau misalnya teman-teman mau cut loss sebagian aja nih, mungkin karena cut loss terlalu beresiko, misalnya cut loss di atas tapi udah nggak ada cash. Di sini kan sempat kita bahas cash ya. Ya udah, kalau teman-teman seperti ini mau sisihkan dana untuk cash dan berharap kalau misalnya market crypto-nya turun kembali gitu ya, mungkin bisa di buyback atau mungkin bisa di tradingin secara short term juga. Ini juga bisa, dan ini mungkin sedikit meminimalkan minimalisasikan resiko lah istilahnya gitu ya, karena ini kan setengah kita masih hold, setengah kita cut loss gitu ya untuk mendapatkan cash. Tapi kembali lagi, strategi itu di tangan teman-teman gitu ya. Jadi di sini saya hanya memberikan informasi lagi. Dan by the way, kalau teman-teman suka video ini bisa di like juga ya. Dan terakhir, salah satu strateginya adalah strategi yang paling aman sebenarnya, yaitu di hold aja gitu ya. Dengan cara apa? Bukan hanya di hold, tapi teman-teman stakingin ya. Dimana kalau di stakingin itu seperti mendapatkan bunga lah, crypto earn gitu ya. Banyak beberapa exchange, ataupun kalau teman-teman suka DeFi, mungkin bisa masuk ke dalam DeFi. Di sini kita juga bahas satu video juga sih di Crypto Beginners. Di sini kita bahas apa itu staking. Di sini kita juga bahas penjelasannya, breakdownnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa refer ke beberapa video ini karena ini cukup penting juga ya. Jadi kira-kira ini untuk gambaran bagaimana sih cara kita menentukan
apakah kita harus cut loss suatu aset di market crypto ya. Hopefully ini membantu teman-teman juga memberikan gambaran yang baru. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe. Sekali lagi, thank you udah nonton juga, thank you for watching, and see you in the next video. Bye bye.